Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Fine. Oke, alhamdulillah ya. I hope all of you are fine. Oke, now before we start our lesson today, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, let's pray together ya. Silahkan berdoa bersama. Start mulai. Oke, finish ya. Today we are going to learn lesson 4 ya. It is about I'm going to perform it ya. Jadi kita masuk pada bab 4 ya. Temanya adalah I'm going to perform it ya. What will you learn in this chapter? Apa yang akan kalian pelajari pada bab ini? Ya, you will learn simple future, be going to ya. Jadi kalian akan mempelajari simple future ya, dimana kita lebih fokus pada pembahasan be going to. Kalau di bab sebelumnya simple future menggunakan will. Nah, untuk yang bab ini kita menggunakan yang be going to. Oke, apa tuh be going to, Miss? Ya, misalkan jelaskan di slide berikutnya. Oke, next. Look at the picture and read the dialogue ya. Lihat gambarnya kemudian baca dialognya ya. Oke, kita mulai dari dialog yang pertama. Hello Juki, what is your plan for the weekend? Ya, hello Juki, apa rencana kamu untuk akhir pekan ini? Juki jawab, I'm going to perform palang pintu at my uncle's wedding ceremony. Do you want to watch my performance? Ya, saya akan menampilkan palang pintu ya di upacara pernikahan paman saya. Apakah kamu mau melihat penampilan saya? Jawab nih temannya, alright, I'm going to watch your performance. Baiklah, saya ingin nonton penampilan kamu. Kemudian si Juki jawab lagi, okay, see you on Saturday. Baik atau oke ya, kita akan jumpa di hari Sabtu. Nah, kita lihat di situ ada kata going to. Nah, ini yang akan kita bahas. Apa sih going to, Miss? Oke, ya kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita masuk pada pembahasan will dan be going to ya. Read the information below. Kalian baca informasinya sambil Miss jelaskan ya. Miss mulai dari pertama, di situ pengertian will. Jadi kalian harus tahu dulu nih pengertiannya, baru nanti bisa tahu perbedaannya apa. Oke, jadi pengertian will itu adalah will itu merupakan sebuah modal auxiliary verb. Apa itu modal auxiliary verb, Miss? Ya, jadi modal auxiliary verb itu disebut juga dengan kata kerja bantu ya. Sesuai dengan namanya, fungsinya pun juga membantu kata kerja, memberikan makna lebih jelas tentang waktu dan mempertegas fungsinya. Ya, jadi will itu digunakan untuk ya membantu kata kerja sehingga maknanya lebih jelas dan untuk mempertegas juga fungsinya. Ya, itu will. Nah, untuk be going to ya, untuk be going to itu bagaimana dengan be going to? Jadi be going to itu juga salah satu auxiliary verb ya, alias kata kerja bantu ya. Tapi kalau untuk be going to itu digunakan atau diikuti oleh be. Makanya be going to. Be-nya di situ ada is, ada am, ada are karena present ya, sehingga to be yang digunakan adalah is, am, dan are. Nah, ketiga to be ini dipakai oleh subjek yang berbeda. Oke, kita mulai dari yang to be is itu dipakai oleh subjek he, she, dan it. Jadi nanti ketika kalian ketemu dengan subjek he, she, it, pakainya yang is ya, is going to gitu ya. Oke, kemudian ada am di situ. Am dipakai untuk subjek I. Jadi am hanya dipakai oleh subjek I, tidak boleh dipakai oleh subjek yang lain ya. Ingat, am hanya dipakai oleh subjek I. Oke, kemudian kita masuk ke to be berikutnya yaitu are. Are dipakai oleh subjek they, we, dan you ya, atau nama lebih dari satu itu pakai are. Oke, paham ya anak-anak? Jadi penggunaan to be-nya sesuai dengan subjeknya. Jadi nanti akan ada contoh, misalkan saya akan pergi ke Amerika tahun depan misalkan. Nah, saya di situ bahasa Inggrisnya apa? I kan? Nah, I is atau I am atau I are. Betul sekali. Jadi karena I subjeknya maka pakainya am. Jadi I am atau I am going to America next year, seperti itu ya. Paham ya anak-anak?
Nah, di sini sudah Miss berikan contohnya tuh. Jadi kalau I'm going to, kalau they are going to, kalau he is going to. Seperti itu ya. Jadi pemakaian to be-nya sesuai dengan subjeknya. Oke, paham ya? Next. Oke, kita masuk pada pembahasan perbedaan ya antara will dan be going to. Karena meskipun mempunyai arti yang sama, baik will ataupun going to artinya akan, tetapi di sini mempunyai perbedaan dalam penggunaannya ya. Jadi kalian bisa menggunakan will saat situasi tertentu dan menggunakan be going to saat situasi tertentu. Nah, sekarang Miss akan bahas dari yang pertama dulu, dari yang will ya. Jadi kapan kalian bisa menggunakan will? Kalian bisa menggunakan will yaitu saat untuk menyatakan perkiraan ya, dimana bisa terjadi, bisa juga tidak gitu ya. Contohnya seperti apa? Di sini Miss kasih contoh example ya. The dog will bite you. Anjing itu akan menggigitmu. Jadi saat itu anjingnya belum menggigit gitu ya, masih akan terjadi, bisa juga tidak gitu. Kalau misalkan kalian bisa lari atau bisa menyelamatkan diri ya, kalian tidak akan tergigit gitu ya. Jadi perkiraan di sini maksudnya bisa terjadi, bisa juga tidak. Maka kalian bisa menggunakan will, oke? Kemudian yang kedua, digunakan untuk memutuskan sesuatu secara spontan atau secara tiba-tiba. Ya, contohnya seperti apa? Di sini contohnya adalah I will buy one for you too. Ya, saya akan membelikan satu untukmu juga gitu. Maksudnya seperti apa nih kalimat ini? Jadi misalkan kalian nih lagi pergi gitu ya. Kamu lagi beli sesuatu, tetapi teman kamu tidak bisa membeli sesuatu karena mungkin nggak bawa uang atau nggak punya uang gitu. Sehingga dengan spontan, dengan tiba-tiba kamu ngomong, ya udah deh saya beliin kamu satu juga gitu bahasa Indonesianya. Jadi I will buy one for you too. Saya akan membelikan satu juga untuk kamu gitu. Jadi secara spontan saat itu ngomong ya, bisa digunakan untuk memutuskan sesuatu secara spontan. Kemudian yang ketiga itu kita gunakan untuk membuat janji, membuat tawaran ataupun ancaman. Jadi saat kalian mau membuat janji, tawaran ataupun ancaman itu kalian bisa menggunakan will. Contoh di sini ya, I will give you a discount if you buy it right now. Saya akan memberikan kamu diskon jika kamu membelinya sekarang. Berarti kan di sini sebuah penawaran ya. Jadi ditawarin nih kalau kamu beli sekarang saya akan kasih diskon. Jadi I will give you discount. I will di situ saya akan memberikan kamu diskon. Ya, jadi ketika kita mau membuat sebuah tawaran kita bisa menggunakan will. Oke. Kemudian contoh berikutnya ketika kita akan membuat janji bisa kalian menggunakan will. Contoh di situ I promise I will behave next time ya. Saya berjanji ya saya akan melakukan hal itu di lain waktu gitu ya. Jadi will di situ masih akan ya. Tapi di situ ada promise, janji gitu ya. Jadi jelas bahwa kalian bisa menggunakan will saat untuk menyatakan sebuah perkiraan, kemudian memutuskan secara spontan ya atau secara tiba-tiba, bisa juga digunakan untuk membuat janji ataupun tawaran. Paham ya? Oke, nah di situ ada singkatan, ada I gede tanda petik, LL gitu adalah singkatan dari I will atau I shall ya. Jadi suatu saat kamu ketemu dengan singkatan itu berarti itu adalah singkatan dari I will ataupun I shall yang artinya sama akan ya. Paham ya? Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Next. Oke, kalau tadi Miss sudah jelaskan penggunaan will-nya ya, sekarang be going to. Nah, kapan kalian menggunakan be going to? Jadi kalian bisa menggunakan be going to itu untuk yang pertama, digunakan untuk kondisi yang sudah pasti terjadi ya. Jadi saat sesuatu atau kondisi yang pasti terjadi, kalian menggunakan be going to, jangan will. Ya, contohnya seperti apa? Di sini Miss kasih contoh. We are going to learn English tomorrow ya. Kami akan belajar bahasa Inggris besok. Sudah pasti kalian besok belajar bahasa Inggris gitu. Karena kenapa? Karena jadwalnya udah memang bahasa Inggris besok. Berarti kan sudah pasti ya. Maka kalian pakainya yang going to. Nah, Miss kenapa di situ are going to? Ya karena kan we pakai to be-nya are sehingga we are going to gitu ya. We are going to learn English tomorrow. Oke, paham ya? Oke,
Oke, kita masuk pada penggunaan yang kedua. Jadi be going to itu digunakan ketika sudah membuat keputusan ya, atau kita sudah tahu pasti akan melakukan apa di masa yang akan datang. Ya, jadi kita udah tahu pasti nih bahwa di masa yang akan datang saya mau begini, saya mau begitu gitu ya. Contoh di sini, I'm going to accept the job offer ya. Saya akan ya menerima tawaran pekerjaan itu. Ini udah pasti nih, karena ya mungkin surat lamarannya itu sudah diterima oleh perusahaan itu ya, sehingga kalian juga akan menerima pekerjaan tersebut gitu ya. Nah, di situ kenapa I'm going to? Karena subjeknya I, sehingga I'm going to. Paham ya? Oke, yang ketiga, di situ ada ketika ada tanda-tanda yang akan terjadi disertai dengan bukti atau sudah dialami sebelumnya. Jadi saat udah ada tanda-tanda nih pasti terjadi gitu ya, disertai dengan buktinya, maka kalian bisa menggunakan going to. Contoh di sini, I think it is going to rain. Ya, saya pikir ini akan hujan. Kenapa? I just felt a drop. Karena saya udah merasakan tetesan hujannya, sehingga ya pasti akan terjadi hujan gitu ya. Nah, jadi ketika ada tanda-tanda pasti terjadi ya, disertai dengan buktinya, maka kalian bisa menggunakan be going to. Paham ya? Oke, yang terakhir di sini, kalian bisa menggunakan be going to saat menyatakan sebuah rencana ya. Jadi kalau kalian mau menyatakan sebuah rencana, pakainya be going to. Contoh di sini, I'm going to visit my grandmother next week ya. Saya akan mengunjungi nenek saya minggu depan. Nah, di sini rencana. Kalian punya rencana minggu depan mau berkunjung ke rumah nenek kamu. Sehingga di situ kalian memakai yang be going to. Paham ya? Oke. Ya, Miss yakin kalian paham kalau menyimak dengan baik. Nah, Miss berharap setelah kalian mengetahui perbedaan will dan be going to, kalian bisa menggunakannya tanpa harus terbalik. Paham ya? Oke, next. Oke, kita masuk pada contoh ya. Di sini Miss berikan contoh the examples of be going to. Ya, Miss berikan contoh penggunaan be going to ya dalam sebuah kalimat. Oke, perhatikan nomor 1. I'm going to visit my uncle. Saya akan mengunjungi paman saya. Nah, perhatikan yang dicetak tebal. Di situ I'm going to. I'm. Kenapa I'm? Ya, karena subjeknya I. Sehingga I am going to. Ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian menuliskan I going to tanpa am, salah. Ya, karena sebelum going to harus ada to be-nya. Dan to be-nya sesuai dengan subjek. Kalau subjeknya I berarti am. Paham ya? Oke, yang kedua di situ ada she is going to finish her homework. Dia perempuan ya akan menyelesaikan PR-nya. Nah, ada is going to. Kalau tadi nomor 1 I'm going to, yang kedua adalah is going to. Kenapa is? Ya karena subjeknya she. Ya, sehingga she is going to. Ya, paham ya? Oke, yang ketiga di situ ada Juki is going to buy a new bike. Juki akan membeli sebuah sepeda baru. Nah, masih akan membeli kan? Sebuah rencana nih. Nah, perhatikan yang dicetak tebal. Is lagi, is going to. Kenapa is? Karena subjeknya Juki, satu nama orang. Jadi kalau satu nama orang ya, itu pakainya is juga. Jadi Juki is going to. Seperti itu, oke? Lanjut ke nomor 4. Nomor 4, we are going to go to Monas by bus. Ya, kami akan pergi ke Monas menggunakan bis. Nah, berarti di sini masih akan rencana kan, masih berencana untuk pergi ke Monas menggunakan bis. Nah, perhatikan yang dicetak tebal di situ ada are going to. Kalau tadi nomor 1 ada am, nomor 2 ada is, nomor 3 ada is, nomor 4 kenapa are nih? Ya, karena subjeknya adalah we. Kalau we kan pakainya are, sehingga menjadi we are going to. Oke, paham ya? Yang terakhir di situ ada Juki and Zainab are going to sing the ondel-ondel. Nah, Juki dan Zainab akan menyanyikan ondel-ondel. Nah, di situ lihat yang dicetak tebal adalah are going to. Are lagi nih. Kenapa are? Ya karena subjeknya ada Juki, ada Zainab. Jadi kalau tadi satu nama orang yaitu Juki doang, maka pakai is to be-nya. Tapi kalau lebih dari satu orang, maka pakainya are. Oke, paham ya anak-anak penggunaan be going to dalam kalimat? Paham ya? Oke, Miss yakin kalian pintar dan paham apa yang sudah Miss jelaskan. Oke, next.
Setelah tadi Miss jelaskan apa itu be going to ya, penggunaan be going to dan juga perbedaannya dengan will. Jadi nanti di sini kalian fokus pada penggunaan be going to-nya ya. Karena untuk penggunaan will sudah dibahas di bab sebelumnya. Oke, nah di sini untuk mengetes pemahaman kalian tentang be going to ya, Miss berikan 5 latihan soal ya. Perintahnya adalah fill in the blanks using be going to. Jadi di sini kalian diminta untuk mengisi dengan be going to ya. Ingat be-nya di situ sesuaikan dengan subjeknya ya. Kalau subjeknya I berarti kamu pakainya am. Kalau subjeknya they pakainya are. Kalau subjeknya she pakainya is gitu ya. Oke. Yang pertama di situ I am sure bla 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 win the competition. Saya yakin titik-titik memenangkan kompetisi atau pertandingan. Nah, isinya di situ apa? Subjeknya I di situ. Ya, I am going to atau I is going to atau I are going to. Tadi sudah dijelaskan bahwa I itu pakai to be-nya apa. Paham ya? Oke, yang kedua juga sama ya, di situ subjeknya ada my uncle, kira-kira pakai is going to atau am going to atau are going to gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga di sini subjeknya apa nih? Subjeknya di situ adalah you. Berarti pakainya apa nih? Is going to, are going to atau am going to. Ya, silakan diisi ya. Sama nomor 4 subjeknya I di situ ya. Kemudian yang kelima subjeknya apa? Ya, I heard you. Ya, you di situ berarti, oke? Nah, ingat jangan lupa menuliskan to be-nya ya sesuai dengan subjeknya sebelum menuliskan going to. Oke. Miss tunggu jawaban kalian. Ya, kerjakan dengan sesama, kerjakan dengan teliti. Ya, good luck, do the best. I think it's enough for today. Miss pikir cukup pelajaran kita hari ini tentang be going to ya. Tadi Miss juga sudah jelaskan apa itu be going to dan perbedaannya dengan will apa sudah Miss jelaskan ya. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan Miss sehingga kalian bisa mengambil manfaatnya. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan penulisan ataupun pengucapan. Kita akan ketemu di pembahasan materi berikutnya ya. Thank you so much for your attention. We will see in the next meeting. See you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.